إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 8 Jumadil Akhir 1444 Hijriah kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan pembahasan dari As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya dalam sejarah kehidupan beliau banyak sekali pelajaran-pelajaran penting, faedah-faedah yang berharga yang bisa kita petik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Materi yang terakhir yang kita bahas adalah tentang perang Uhud. Ya, perang Uhud singkat cerita karena nanti pertemuan hari ini kita akan membahas pelajaran-pelajaran penting dari perang Uhud ini apa. Perang Uhud ini sudah kita jelaskan kemarin, yaitu kronologinya orang-orang kafir Mekah dan orang-orang musyrik di sana. Mereka ingin membalas dendam atas kekalahan mereka di perang Badar. Ya. Karena perang Badar kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Di perang Badar orang-orang penting dari kafir Quraisy, orang-orang musyrik itu mereka terbunuh, seperti Abu Jahal. Pokoknya tokoh-tokoh Quraisy itu terbunuh. Maka ketika kekalahan itu sangat menyakitkan, orang-orang kafir, orang-orang musyrik di Mekah tidak terima. Maka setahun kemudian, setahun lebih sebulan, karena perang Badar ini di bulan Ramadan tahun 2 Hijriah, maka setahun kemudian di tahun 3 Hijriah, yaitu tepatnya di bulan Syawal, maka orang-orang kafir ini mengumpulkan harta-harta mereka, yang itu digalang oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan waktu itu masih kafir, beliau belum masuk Islam. Maka Abu Sufyan ini mengatakan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, inna Muhammadan qad watarakum wa qatala khiyarakum wa ainu bihadzal mal ala harbihi. Wahai orang-orang Quraisy, kalian telah tahu kita telah dikalahkan di perang Badar. Maka ayo kita kumpulkan harta-harta kita. Apa yang kita miliki kita kumpulkan untuk membalas dendam atas kekalahan tersebut. Maka terkumpullah 1000 ekor onta. Ya. Kemudian 1.500 dinar. Kemudian 200 ekor kuda. Ya. Jadi banyak harta-harta mereka ini dikumpulkan demi untuk melancarkan misi balas dendam atas kekalahan di perang Badar. Ya. Kemudian setelah itu mereka pun keluar di hari Kamisnya, ya, di hari Kamis di bulan Syawal dengan ada 3.000 pasukan. Ya. Jadi membawa 3.000 pasukan, itu mereka keluar dengan harta yang sekian banyak tadi. Ya, waktu itu kita tahu sendiri ya, antara Mekah dan Madinah itu jaraknya
450 km. Ya. Itu pun jalannya nggak seperti sekarang para jemaah. Kalau dulu itu kan bebatuan, bukit-bukit, gunung-gunung itu mereka lalui. Jadi untuk balas dendam itu mereka menempuh jarak ratusan kilometer. Tapi mereka semangat untuk balas dendam. Ya. Jadi kalau sekarang itu jalanan antara Mekah dan Madinah sudah enak, aspal gitu ya. Bagus jalan itu. Kalau dulu bukan seperti ini jalannya. Ya. Jalannya sulit dan lain sebagainya, medannya terjal, maka itu mereka lalui. Mereka berangkat dari Kamis sampai di kota Madinah di hari Sabtunya. Kurang lebih di hari Sabtunya. Ya. Kemudian ketika orang-orang kafir Quraisy ini sudah punya keinginan yang kuat untuk balas dendam, maka hal itu diketahui oleh Abdullah bin Abbas. Al-Abbas ini pamannya Nabi, Abbas bin Abdul Muthalib. Waktu itu beliau masih tinggal di Mekah. Maka Abbas bin Abdul Muthalib ini ngirim surat untuk dikirimkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan akan rencana yang disusun oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Untuk mereka ini punya rencana balas dendam. Surat itu sampai di tangan Nabi. Suratnya siapa tadi? Abbas bin Abdul Muthalib, sampai diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah surat itu diterima sama Nabi beliau tidak bisa membaca, maka beliau perintahkan Ubay bin Ka'ab untuk membaca surat tersebut. Isinya apa? Oh, ternyata isinya rencana orang-orang kafir untuk balas dendam. Namun Nabi tidak langsung mengabarkan kepada para sahabat. Beliau tetap menyembunyikan dulu, merahasiakan, karena di kota Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang-orang munafik. Maka tidak langsung dikabarkan. Cuman kabar akan berita itu sudah santer, keberangkatan orang-orang kafir Quraisy itu sudah tersebar kemana-mana. Ya, tersebar kemana-mana. Akhirnya para sahabat, orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansor yang sudah di kota Madinah itu mereka sudah tahu akan hal tersebut. Ya, bahkan mereka itu menjaga rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan-jangan orang kafir Quraisy tiba-tiba menyerang. Itu dijaga rumah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian ketika orang-orang itu sudah pada tahu, ya, kabar kedatangan orang-orang kafir Quraisy dengan 3.000 pasukannya, dengan ratusan ekor kuda, karena kuda ini kan hewan tunggangan yang diandalkan ketika perang ya, karena cepat larinya dan sebagainya. Kemudian waktu itu sahabat ini punya dua ide untuk menghadapi kedatangan pasukan kafir dari kota Mekah. Ide yang pertama ini ide yang disampaikan oleh orang-orang senior dari para sahabat, yaitu mereka, Nabi SAW dan para sahabat, kita tunggu saja di kota Madinah. Ya, kita tunggu karena orang-orang Madinah lebih paham tentang kondisi kota Madinah itu bagaimana, kondisinya bagaimana. Kita tunggu di sini, kita buat strategi di sini. Ya, jadi kan di kota Madinah ada lorong-lorongnya. Jadi setiap lorong-lorong itu ada pasukan yang di situ. Jadi ketika mereka datang langsung diserang. Ada yang naik ke atap-atap rumah mereka sambil membawa anak panah. Itu sudah disiapkan sedemikian rupa. Ini ide yang pertama. Ide yang disampaikan oleh para sahabat-sahabat yang senior. Kemudian ide yang kedua, ini disampaikan oleh beberapa sahabat yang lainnya yang mereka tidak ikut perang Badar. Ya. Jadi mereka enggak ikut perang Badar. Akhirnya mereka pengen jangan sampai peperangan kali ini mereka enggak ikut. Akhirnya mereka ngasih ide kepada Nabi, ya Rasulullah, jangan kita tunggu di sini, kita keluar aja, kita hadapi mereka di luar, jangan di dalam, supaya kita dikatakan jago kandang. Jadi kita harus keluar, ya, harus keluar. Akhirnya ini dua ide yang disampaikan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Awalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung kepada ide yang pertama, yaitu tetap di Madinah, tetap di rumah-rumah mereka dengan cari strategi. Ketika mereka datang langsung diserang, dihujami dengan anak panah, dengan tombak dan sebagainya. Namun karena beberapa sahabat tadi tetap menyampaikan terus-menerus, akhirnya Nabi SAW berubah pikiran. Beliau memilih ide yang kedua,
dan beliau sudah memakai baju perangnya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pakai baju perang, siap-siap untuk keluar. Akhirnya beberapa sahabat ini merasa nggak enak, ya merasa sungkan. Ada di antara mereka mengatakan, "Ma kunna lana an nukhalifaka fasna ma syi'ta." Ya Rasulullah, kami tidak ingin menyelisihi apa yang kau perintahkan. Silakan apa yang engkau pilih, kita siap dan taat. Ya. Jadi seolah-olah beberapa sahabat ini melihat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, beliau awalnya tuh ingin yang pertama, ide yang pertama. Tapi karena sahabat-sahabat yang lain itu terus menyampaikan, akhirnya beliau condong kepada yang kedua. Dan waktu itu beliau sudah memakai baju perang, sudah siap-siap. Maka Nabi mengatakan, "Ma yanbaghi linabiyyin idza labisa li ummatihi an yad'aha hatta yahkumallahu bainahu wa baina aduwwi." Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang itu beliau melepaskannya sampai Allah memutuskan siapa yang menang, siapa yang kalah. Ya. Jadi ini yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seorang nabi itu sudah pakai baju perang, maka enggak mungkin dilepas kecuali selesai perang, imma menang imma kalah. Ini yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ya sudah, ini sudah final. Ini sudah keputusan bulat. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu keluar dan para sahabat untuk menghadapi pasukan-pasukan kafir Quraisy. Ya, keluar. Wasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu qarabata alfi rajulin. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama dengan 1000 pasukan. Jadi kalau pasukan muslim itu 1000, orang kafir ada berapa? 3000, 1:3. Keluar 1000 ini. In khazala Abdullah bin Ubay Salul bisalasimiyatin min ashabihi. Ya. Akhirnya di tengah-tengah jalan 1000 ini, 1000 pasukan kaum muslimin itu 300-nya pulang. Wah, 300 ini dipimpin sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini dedengkotnya orang-orang munafik. Ya. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini dedengkotnya orang-orang munafik. Pemimpinnya, tokohnya orang munafik waktu itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi ini untuk menggobos-gobosi orang-orang Islam, ya, menggobosi kaum muslimin. Mereka semangat perang menghadapi musuh yang begitu banyak, tiba-tiba di tengah jalan 300 orang pulang. Wah, ini kalau imannya itu enggak kuat, akan ikut-ikutan pulang, akan ikut-ikutan wis balik aja. Ini yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi bayangkan, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada orang munafik para jemaah. Mereka sholat bersama Nabi, sholat di belakangnya Nabi, jadi makmumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengarkan khutbah Jumatnya Nabi, tapi mereka ya itulah, kemunafikan itu dalam hati. Mereka menampakkan Islam, mereka sholat, ya, mereka puasa, tapi di dalam hati mereka benci kepada Islam dan kaum muslimin. Jadi jangan aneh kalau di zaman kita itu ada orang-orang yang KTP-nya Islam tapi mengolok-olok syariat Islam. Di zaman Nabi aja ada kok. Wah, apalagi di zaman kita saat ini. Orang KTP-nya Islam tapi melecehkan syariat Islam. Ketika syariat Islam ini mau ditegakkan, mau digalakkan, akhirnya mereka yang di garis terdepan untuk menghalang-halangi supaya syariat Islam ini tidak ditegakkan. Ini ada di zaman kita saat ini. Ya. Maka jangan kaget kalau di zaman Nabi ada seperti Abdullah bin Ubay bin Salul yang itu menggembos-gembosi pasukan kaum muslimin. Ketika mereka berangkat ke perang Uhud, mereka pulang tiba-tiba di tengah jalan. Maka Nabi ata'ahum wa asoni. Mereka orang-orang itu mentaati Abdullah bin Ubay Salul dan mereka bermaksiat kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai di Bukit Uhud, ya. Sampai ketika di tengah-tengah jalan, Nabi ini bertemu dengan anak-anak muda, remaja-remaja gitu. Mereka ini ingin ikut perang. Anak-anak muda, remaja-remaja ini ingin ikut perang. Ya, sekitar usia 15 tahunan. Ya. Maka ketika mereka ingin ikut perang, Nabi menolak. Anak-anak muda tadi, remaja-remaja ini ditolak karena masih terlalu muda. Wa kana mimman radda Samurah bin Janub wa Rafi' bin Khadij. Di antara yang ditolak waktu itu adalah seorang sahabat Samurah bin Janub dan Rafi' bin Khadij. Ya. Wa hum abna'u 15 sanah. Faqila lahu ya Rasulullah inna Rafi'an rajulun ramin. Akhirnya ada yang mengatakan, ya Rasulullah, ini anak muda ini pandai memanah. Namanya Rafi' bin Khadij, ini seorang sahabat, beliau pandai memanah.
Ya, akhirnya Nabi mengikutkan Rafi bin Khadij ini untuk ikut perang karena beliau punya keahlian apa? Memanah. Jadi ini zaman para sahabat seperti itu, 15 tahun itu sudah memiliki keahlian memanah yang itu mendukung untuk berjihad. Mungkin di zaman kita 15 tahun mungkin pandainya main game ya masih sekarang ya. Game online. Ini yang disayangkan, ini pemuda kaum muslimin kayak gini. Gimana kalau ya nasallallahu alaihi wasallam. Jadi pemuda-pemuda para sahabat itu dididik oleh Nabi seperti itu. Ya, berkuda, perang, kemudian apa? Memanah dan lain sebagainya. Pokoknya olahraga-olahraga yang bisa mendukung untuk menegakkan Islam, ya agar Islam ini jaya. Baik, kembali kepada pembahasan tadi. Jadi yang dibawa oleh Nabi dari anak-anak muda itu cuma dua, Rafi bin Khadij sama Samurah bin Januf, karena dua-duanya memiliki keahlian memanah. Keahlian memanah. Sampai di Bukit Uhud, ya. Jadi katakan ini Bukit Uhudnya di sini. Kemudian di sini ada namanya Jabalur Rumah. Jabalur Rumah ini nanti di sini Bukit Uhud. Jadi peperangannya di sini, di bawahnya sini, bukan di atas Bukit Uhudnya. Jadi peperangannya di antara Bukit Uhud sama Jabal Rumah. Jabal Rumah di sini Nabi meletakkan 50 pemanah di sini. 50 pemanah di sini. Ya, sebelum perang, sebelum orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tiba, Nabi sudah ngatur strategi. Ya. Gimana peperangan itu cuma dari satu arah. Jadi ini Bukit Uhud, ini Jabal Rumat. Di sini itu kayak pepohonan lebat, kemudian bukit-bukitan. Jadi nggak mungkin orang kafir itu nyerang dari belakang, ini nggak mungkin. Itu sudah diatur sedemikian rupa sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian Nabi berpesan, jangan kalian meninggalkan tempat ini, ya Bukit Jabal Rumah tadi. Aslinya namanya Jabal Ainain, Al-Ainain. Kemudian terkenal dengan Jabal Rumat sekarang ini. Jangan kalian meninggalkan tempat ini kalau kita menang ataupun kita kalah, apapun yang terjadi. Ini Nabi sudah berpesan kepada 50 sahabat yang ditugasi untuk yang ahli memanah supaya tidak meninggalkan tempat itu. Dan 50 orang ini dikasih pemimpin yaitu Abdullah bin Jubair. Jadi Abdullah bin Jubair ini pemimpin yang akan mengkomandoi para pemanah di sini. Ya. Jadi kalau sudah diatur sedemikian, ini Jabal Uhud, ini Bukit Uhudnya, ini Jabal Rumat. Jadi orang-orang musyrik cuma menyerangnya dari satu arah di sini. Ya, dari satu arah. Mereka mau ke sini nggak bisa. Karena kalau mereka ke sini muter ke belakang, mereka sudah dipanahi sama para pasukan-pasukan pemanah tadi. Sudah dihujani anak panah. Anak panah. Akhirnya nggak bisa. Ya, cuman satu arah. Itu pun ketika mereka menyerang orang-orang musyrik ini, mereka terhalang dengan, maksudnya mereka itu silau karena matahari dari sini. Matahari dari sini. Jadi disebutkan dalam beberapa referensi itu, ada di referensi yang lain, maka orang-orang musyrik ketika mereka menyerang itu di waktu duha. Di waktu duha ketika matahari itu sudah bersilau, bersinar. Akhirnya mata-mata mereka silau dengan sinar matahari. Itu menguntungkan kaum muslimin waktu itu. Ya. Terjadilah peperangan yang dahsyat antara dua pasukan kafir dengan pasukan muslim. Kemudian Allah menangkan. Awalnya Allah menangkan orang-orang kaum muslimin. Ya, sampai pasukan-pasukan kafir itu sudah merasa kalah dan mereka sudah berjalan pulang. Ya, berjalan pulang. Ini waktu itu kan ada Khalid bin Walid, beliau belum masuk Islam. Ada Ikrimah ini putranya Abu Jahal, waktu itu beliau belum masuk Islam. Ada Abu Sufyan, waktu itu beliau juga belum masuk Islam. Jadi mereka ini sudah merasa kalah di awal mula, di babak pertama lah, katakanlah babak pertama dari perang Uhud itu orang-orang kafir ini kalah. Mereka sudah berjalan pulang, mau kembali ke kota Mekah. Ya. Ketika kaum muslimin sudah merasa menang, merasa di atas angin, akhirnya mereka mulai mengumpulkan ghanimah atau harta rampasan perang, dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan. Lah orang-orang yang ada di Bukit Jabal Rumah tadi mereka tertarik. Ya, mereka tertarik untuk ikut-ikutan mengumpulkan apa? Harta rampasan perang. Ya, mereka lupa akan wejangan atau nasihat atau komando dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi sampai datang komando berikutnya, sampai datang perintah berikutnya. Ini mereka lupa. Dan pemimpin mereka Abdullah bin Jubair itu sudah mengingatkan, jangan kita tinggalkan tempat ini apapun yang terjadi.
sampai Nabi SAW menyampaikan komando yang lain, sampai beliau memberikan wejangan yang lain. Itu sudah diingatkan sama siapa? Abdullah bin Jubair, supaya orang-orang ini nggak turun, tetap di situ standby. Jangan ikut-ikutan ikut mengumpulkan harta rampasan perang. Sudah mereka yang di bawah saja yang mengumpulkan harta. Nanti insya Allah akan ada pembagian. Ya. Akhirnya namanya ya manusia, tetap mereka tertarik untuk ikut-ikutan mengumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya dari 50 ini 40 turun, 40 orang, 40 orang, tinggal 10 yang di atas bukit atau Jabal Rumat. Melihat celah ini, Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, memanfaatkan celah di sini. Ya. Akhirnya pasukan-pasukan kafir yang mungkin tinggal beberapa dengan tenaga yang seadanya, mereka dipimpin sama Khalid bin Walid, mereka melakukan serangan balik. Jadi yang di sini Bukit Uhud, sini Jabal Rumat, yang di sini tinggal 10 orang, akhirnya Khalid bin Walid muter dari sini. Ya. Muter, pokoknya di sini ada celah-celah, ya. Ada celah yang bisa dimasuki, akhirnya mereka nyerang dari belakang. Akhirnya apa? Kaum muslimin diserang dari depan, serang dari belakang sini. Kalau di sini ada pebukitan ya, ada pohon-pohon, tapi sini masih ada celah. Ini kan bukit, sini masih ada celah dari belakang ini. Kalau pohon-pohonnya lebat-lebat pohon kurma, pebukitan ini agak ke belakang lagi. Jadi muter sini Khalid bin Walid sama pasukan-pasukan beliau. Waktu itu beliau belum masuk Islam ya. Akhirnya apa? Kaum muslimin diserang dari dua arah, kocar-kacir mereka. Mereka enggak siap, sedang mengumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya diserang dari dua arah, terjadilah apa yang terjadi. Kemudian kaum muslimin mengalami apa? Kekalahan. Di perang Uhud ini meninggal di antara para sahabat itu 70 orang. Ya, 70 orang itu mati syahid di perang Uhud. Ya, di antaranya yang meninggal di perang Uhud adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Kemudian Hamzah, pamannya Nabi, Hamzah bin Abdul Muttalib, itu terbunuh di perang Uhud. Ya, ini tentunya di situ ada hikmah-hikmahnya yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Itu sekilas cerita singkat tentang berkaitan dengan perang Uhud.